Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemasis, balik lagi di podcast Kemahasiswaan UIN Jakarta. Aku Trusna Misri, dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat relate nih dengan kehidupan mahasiswa akhir. Khususnya ya, dan juga sangat relate juga bagi para maba gitu. Temanya apa sih teman-teman? Hari ini tema kita adalah pukulan kemenangan di tengah tugas kuliah. Wah. Kebayang gak sih teman-teman, kayaknya tugas kuliah kita tuh gak pernah ada habisnya ya. Belum lagi organisasi, terus juga skripsi, dan bahkan kadang juga ada banyak sekali drama perkuliahan yang gak pernah selesai gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di dunia olahraga, juga para atlet itu juga punya banyak beban berat gitu teman-teman. Dan mereka tuh tetap bisa fokus dan konsisten dan akhirnya bisa jadi juara. Jadi gimana kalau misalnya kita langsung aja nih belajar dari para atlet gimana caranya mereka bisa ngejaga mental juara mereka di tengah kesibukan kuliah gitu ya. Hari ini aku ditemani narasumber yang luar biasa banget. Namanya Kak Derliana Octavia. Mungkin aku sedikit bakal kenali nih Kak Derliana sebelum kita langsung kenalan sama orangnya gitu ya. Jadi Kak Derliana Octavia adalah atlet taekwondo, sabuk, dan 2 kukiwon. Nah, Kak Derliana ini udah menekuni taekwondo sejak 2014 dan banyak banget prestasi yang sudah ditorehkan. Jadi mungkin kita langsung aja nyapa Kak Derliana ya. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Tadi perjalanan ke sini aman? Alhamdulillah aman ya. Jadi nggak ada macet segala macam ya? Nggak ada. Oke, mungkin aku mau langsung dulu nih kenalan sama kakak. Mungkin sekarang nih kakak kesibukannya lagi ngapain? Untuk sekarang aku kesibukannya hanya latihan aja. Karena juga kan sekarang kuliah lagi libur ya. Oh iya. Jadi sekarang fokus di latihan ya? Iya, karena latihannya juga setiap hari, setiap malam gitu ya. Oke. Jadi kakak sekarang benar-benar kayak fokus di taekwondo. Iya, Oke. Terus boleh mungkin Kak tadi aku sempet nih ngebaca profil kakak gitu kan. Nah kakak ini kan atlet taekwondo juga. Terus gimana nih kakak awalnya tuh bisa di dunia taekwondo, bisa terjun di dunia taekwondo? Bisa kak ceritakan sedikit? Awal mula aku taekwondo itu sebenarnya sejak kelas 4 SD ya. Sebenarnya pengen masuk taekwondo tuh sejak kelas 1. Tapi ibu belum berani. Apalagi karena aku kan anak perempuan gitu kan. Kelas 4 diikutin taekwondo, ditekuni sampai hingga saat ini. Oh gitu, jadi awalnya dari kelas 4 SD ya? Berarti udah lama banget ya kak ya? Cukup udah lama. Menjadi atlet sesungguhnya nih kayaknya. Oke kak, mungkin aku mau nanya juga nih, kan kakak ini kan sekarang nih mahasiswa ya, mahasiswa psikologi UIN Jakarta gitu kan. Tapi kakak juga menekuni bidang atlet gitu. Pernah nggak sih kakak tuh kayak ada benturan tuh antara dunia akademik dan juga dunia atlet, atau misalnya kayak berbenturan jadwal kak, atau kakak harus gimana cara kakak nge-manage itu semua gitu? Kalau dari segi waktu kuliah sama waktu taekwondo itu sebenarnya agak banyak ya benturannya. Apalagi pada saat kalau mau ada event pertandingan itu kan latihannya juga rutin kan, pagi malam, bahkan kuliah tuh pagi gitu. Jadi rutinitas saya pada saat masih kuliah itu bangun subuh, setelah sholat subuh saya langsung jogging dulu untuk latihan, laporan ke pelatih, baru siap-siap berangkat kampus, pulang latihan. Oh gitu, jadi untuk benturan sendiri pasti ada gitu ya, karena kita kan apalagi kalau misalnya jadwalnya tuh full gitu kan, dari kuliah dan juga dengan latihan taekwondonya gitu ya. Oke. Jadi nih kak, kalau misalnya kakak bisa ngebandingin gitu ya, gimana sih ini kakak kan selama latihan taekwondo otomatis gak cuma fisik kan, juga mental gitu, mental juara yang bakal dibentuk dari latihan-latihan taekwondo ini gitu. Gimana menurut kakak latihan-latihan taekwondo ini tuh bisa membentuk mental dan pola pikir kakak juga sebagai mahasiswa gitu? Mungkin itu sangat bisa ya, apalagi ini sih, kalau di taekwondo itu daya juangnya harus kuat, karena kalau misalnya nggak kuat nggak akan bertahan lama di ikut taekwondo gitu ya. Apalagi ocehan-ocehan dari luar, kayak misalnya latihan terus tapi nggak pernah juara, untuk apa gitu. Mungkin dari situ saya udah kebentuk mentalnya. Nah kalau misalnya itu saya bawa ke dunia kuliah, itu mungkin saya bawa ini ya,
gimana cara ngadapin temen-temen di luar sana yang misalnya suka sama saya depannya, tapi di luar ngomongin saya tuh kayak oh yaudah saya cuekin aja. Terus juga ngadepin dosen-dosen yang pelit nilai kayak oh yaudah nggak apa-apa gitu. Sama ini sih mungkin di dunia taekwondo saya juga diajarin gimana caranya saya harus tenang gitu kan. Nah itu saya juga tanamkan pada saat saya misalnya tugas numpuk dan ngadepin ini presentasi itu kan pasti sangat nervous kan. Iya benar. Jadi benar-benar pengaruh banget ya Kak ya, betul, dengan adanya latihan taekwondo, terus bisa Kakak terapin di dunia perkuliahan gitu. Mungkin Kak, aku mau nanya lagi nih, kan tadi udah kayak gimana itu bisa membentuk pola pikir Kakak di dunia perkuliahan kan. Terus kan kalau misalnya di kuliah itu pasti nggak jauh-jauh dari namanya dosen killer ya Kak. Dosen killer, terus tugas kuliah ataupun deadline-nya tuh kayak sehari numpuk 3 nih gitu kan. Nah gimana, sebenarnya tadi udah sudah mencakup sih tadi jawaban yang Kakak sampaikan tadi. Cuman aku kayak pengen Kakak memperluas gitu. Kayak misalnya gimana mental, tadi kan Kakak latihan nih bertanding. Apa Kakak bisa kayak menyamakan gitu atau kayak menghubungkan antara mental bertanding terus dapat juara atau enggak dengan menghadapi tantangan-tantangan di dunia kuliah gitu. Sebenarnya ini aja sih simple, cukup tenang. Alhamdulillah. Semisal kalau misalnya saya banyak pressure gitu ya, ini tugas banyak banget gitu kan, nggak apa-apa, tenang aja, kerjain satu-satu pasti bakalan selesai. Ya bagus banget sih Kak. Aku juga terinspirasi banget karena untuk orang yang sering ikut di perlombaan gitu pasti dia tuh bisa menerapkan mental juara gitu istilahnya di kelas gitu kan. Oke Kak, mungkin aku mau nanya lagi nih untuk kakak menurut pengalaman kakak sendiri gitu ya, apakah ada gitu dosen atau teman kakak nih yang masih nganggep kalau prestasi non akademik itu cuman ya prestasi sampingan ya, ibaratnya gitu. Kalau saat ini tidak ada, mungkin di awal-awal ada ya Kak, terutama teman gitu, misalnya pulang kuliah diajak main kan, itu maba-maba pasti gak asing banget, habis pulang kuliah, ayo nongkrong dulu kesini, tapi aku nolak kayak nggak bisa latihan gitu, itu udah sering banget kayak gitu, terus temen ngucap ngapain sih Der latihan terus gitu, coba dong sesekali bolos, tapi saya nggak usah harus latihan gitu. Oh iya, paling itu kayak mereka menganggap itu semuanya nggak penting gitu kan, karena mereka belum melihat hasilnya. Nah ya, tapi setelah ngelihat hasilnya, ngelihat hasilnya sekarang kayak oh juara, ayo dah Der ayo main bisa nggak gitu, ada latihan apa enggak gitu. Berarti lingkungan support ya? Alhamdulillah support. Alhamdulillah. Nah terus Kak, setelah aku tadi nanya nih ke kakak dari mulai mental, juara, pengaruh ke dunia kelas gitu kan. Mungkin kakak sebagai atlet taekwondo, ada gak sih Kak satu nih nilai kehidupan yang bisa kakak pelajari dari main taekwondo ini gitu, dari atlet taekwondo? Mungkin pantang menyerahnya ya. Karena karena misal kalau di taekwondo itu kan 3 ronde bertanding. Misalnya saya main di ronde 3 itu kan udah 1 lawan menang lawan 1, menang saya 1. Ini ronde ketiga itu ronde penentuan. Itu gimana caranya saya mau gak mau harus menang gitu kan. Ini saya terapkan di kuliah. Gimana caranya saya bisa harus mempertahankan IPK gitu di sela-sela latihan gitu. Jadi nilai kehidupan yang benar-benar benar mempengaruhi kehidupan kakak lah gitu ya, bisa. Mungkin langsung aja Kak ini, kakak mungkin ada nggak sih pesan ya buat teman-teman mahasiswa gitu ya, mungkin mereka tuh ngerasa stuck gitu di dunia perkuliahan dan ngerasa kalau nggak cukup nih prestasi cuma dari akademik. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa di luar, prestasi itu bukan hanya di akademik saja, bisa di non akademik. Misal di olahraga, seni maupun organisasi, kalian bisa gali di situ, cari passion kalian. Kalau sudah menemukan yang cocok, kalian bisa tekuni, jalani prosesnya, dan jangan pernah protes dengan proses, karena proses nggak akan mengkhianati hasil. Wah, luar biasa banget sih Kak, itu benar-benar pesan yang menyentuh banget nih bagi kita semua. Wah teman-teman semuanya, luar biasa banget ya, tadi itu kita bahas soal
gimana mental juara itu benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan seorang mahasiswa. Mungkin ada yang nganggap sebelah mata kegiatan-kegiatan non-akademik kayak gini. Padahal itu tuh bisa, kegiatan-kegiatan inilah yang mampu mempertajam dan memperkuat mental kita sebagai seorang akademisi gitu. Intinya mah kita bukan cuma atlet di lapangan tapi juga atlet di dunia perkuliahan. Jadi kalau teman-teman yang hari ini masih bisa bangun pagi, ngerjain tugas kuliah walaupun belum mandi paginya, nah itu juga salah satu bentuk kemenangan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat Kak Derliana yang udah sharing pengalamannya dan pesan yang benar-benar insightful banget. Ya, jadi dan juga terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah dengerin podcast kita sampai selesai. Teman-teman jangan lupa terus pantengin terus ya podcast kita selanjutnya, dan jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kamu yang masih butuh semangat juang lebih lagi gitu. Aku Trusina Misri dan Kak Derliana ya, pamit undur diri. Dan ingat teman-teman, revisi memang gak pernah berujung, tapi semangat kamu jangan ikutan habis. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.